Udah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surga dunia dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kita dan usaha kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tabungan akhirat kita yang akan kita petik hasilnya kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat kesempatan menimba ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang harus selalu kita syukuri dan harus selalu kita rawat, kita kawal sampai kita bisa menginjakkan kaki kita di surga nanti. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat di mana manusia banyak lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi selagi kita dikasih kesehatan oleh Allah SWT, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan dan mari kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang udah mulai banyak yang sakit lagi, sudah mulai terdengar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya, mari kita jaga kesehatan kita, ya, kesehatan. Tes, tuh, tapi mic-nya iso. Iya, biasa kalau mic-nya nggak pakai listrik. Oh, ya, yes. Jeglek paling. Oh, mati lampu. Ya wes, nggak apa-apa, nggak live nggak apa. Yang penting lah iki nih. Hah? Nggak apa-apa nih. Taib. Nah, jadi ingat mati lampu ini. Kalau mati lampu biasanya kita itu rata-rata gerundel. Aduh, mati lampu, aduh, mati listrik. Dan ini baru salah satu cobaan yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya, ini mumpung mati lampu, jadi kita bahas dulu mati lampunya lah. Ya, apa kira-kira hikmah dari mati lampu? Hemat listrik, ya itu. Ibu-ibu biasanya sing dipikir dunia. Jadi mati lampu itu banyak hikmahnya.
cahaya, kita butuh listrik. Makanya apalagi kalau malam hari itu terasa sekali gelap, ya, musibah. Ini kalau kita pegang dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan bahagia, ya. Kemudian apalagi diantara hikmah dari listrik mati, semakin hemat tadi Ibu, ya, semakin hemat. Ya, diantara hikmahnya juga kita teringat zaman Nabi, zaman para sahabat dulu. Dengan judul Suamimu Surga atau Nerakamu. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, kita tahu Islam mensyariatkan kepada kita pernikahan. Ada suami dan ada istri. Bahkan menjadikan pernikahan itu sebagai sebuah akad yang sangat sakral, ya, karena menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Makanya akad pernikahan itu disebut dalam Al-Quran mitsaqon ghalidha, ikatan yang sangat, ya, erat sekali, ikatan suci, ikatan pernikahan itu ikatan yang sangat berat. Kenapa disebut mitsaqon ghalidha? Karena tadi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya itu haram. Ya, karena masalah farji, hukum asalnya adalah haram. Tapi dengan seorang suami berucap qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, dan dengan persetujuan, ya, sang wanita berikut walinya, sesuatu yang asalnya tadi haram jadi halal. Ya, itulah yang disebut dengan pernikahan, dan itu sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ya sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kenapa pernikahan sangat dianjurkan di dalam agama Islam? Setidaknya ada 3 tujuan pernikahan yang harus kita pahami. Kenapa pernikahan itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam? 1, untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Dengan nikah orang lebih tenang, ya, lebih tenang. Istilahnya rumah tangga samawa, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar, biasanya sering dilantunkan ketika acara-acara pernikahan. Nah, ini sering dibacakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, Masya Allah, pernikahan itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, bukan laki sama laki-laki, bukan perempuan sama perempuan. Nah, sekarang kan ada itu, ya, bahkan di sebagian negara itu, Bu, ya, pernikahan sesama jenis itu dilegalkan, diresmikan, kayak di Amerika, di Belanda dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia. Walaupun orang-orang liberal berusaha, ya, supaya pernikahan sesama jenis dilegalkan. Ya,
Bahkan dulu ada buku yang ditulis oleh orang Indonesia, indahnya pernikahan sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini pemikiran-pemikiran liberal yang ingin merusak ya Islam dan merusak negara. Jadikan kalian berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Makanya kalau orang sudah nikah itu biasanya lebih tenang. Harusnya. Kalau nggak lebih tenang, berarti ono sing error berarti. Harusnya lebih tenang. Ya, litaskunu ilaiha. Yang dulu pas masih jomblo, sebelum tidur, mikir ngelamun 2 jam DC, ya. Tapi setelah nikah, ya hilang pikiran-pikiran tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antara kalian, antara suami dan istri, cinta dan kasih sayang. Bahkan cinta antara suami dan istri itu nggak ada tandingannya. Lam yura lil mutahabaini mislun nikah. Ya, tidak pernah dilihat, diketahui ada cinta yang melebihi antara suami dan istri. Ya, makanya ikatan ini sangat kuat sekali. Bahkan jujur, banyak di antara para istri cintanya kepada suami melebihi cintanya kepada orang tua. Ya, padahal sing ngelahirno yo mboke, ya, sing didik dari awal nafkain bapake, ya, ketemu sama suami juga setelah gede, tapi cintanya kepada suami bisa lebih besar daripada kepada orang tuanya. Itulah keajaiban apa? Pernikahan. Ya, keajaiban cinta dalam rumah tangga. Ya, yang dulunya nggak kenal sama sekali, tapi setelah pernikahan Allah jadikan cinta dan kasih sayang yang begitu melekat ya pada diri seorang suami dan istri. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Yang kedua, tujuan dari pernikahan itu adalah menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita nikah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, disebut anak-anak muda, dipanggil anak-anak muda karena anak muda ini yang bergejolak syahwatnya. Siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah. Jangan tunda-tunda. Ya, kita kalau sudah sebagai orang tua, kalau punya anak yang sudah waktunya nikah, segera nikahkan, nggak usah dipersulit. Ya, mudahkan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ya, maksudnya dengan menikah seorang akan terjaga farjinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zina, dari LGBT, dari onani, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih zaman kita sekarang, apalagi lihat pergaulan anak-anak muda sekarang. Ya, SMP wis duwe pacar. Bahkan SD loh, arek SD saiki wis pacaran. Ya, SMP, SMA wis boncengan kayak suami istri, PP lagi. Ya, Gojek online aja kalah. Jadi kalau kita ya tidak menikah dan tidak segera menikahkan putra-putri kita, bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya, bisa menjerumuskan
terjerumus di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita menikah atau ketika kita menikahkan anak-anak kita, jadikan tujuan utamanya adalah ibadah. Jadikan tujuan utamanya adalah menyelamatkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ini penting. Yang ketiga, tujuan pernikahan yang ketiga itu adalah memperbanyak keturunan atau memperoleh keturunan. Jadi salah satu tujuan pokok pernikahan itu adalah memperoleh keturunan, supaya ya tetap berlangsung kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama." Menikahilah ya wanita yang memiliki dua kriteria. Ada dua kriteria yang disampaikan oleh Nabi. Satu, al-wadud, wanita yang penyayang, yang sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya, penyayang, lembut, ojo sing galak. Ada buku judulnya Ibu Galak Kasihan Anak. Ibu galak kasihan anak, sakno anaknya diseneni terus. Baik, jadi cari yang lembut, penyayang, pengasih. Kriteria yang kedua, al-wadud, al-walud. Al-walud itu artinya yang banyak anak. Maksudnya yang banyak anak, yakni subur, ya, calon banyak anak. Ya, subur. Loh, kan belum nikah Ustaz. Dimana taunya kalau dia subur? Cara mengetahuinya dilihat dari keturunan. Cara mengetahuinya dilihat dari keturunan. Jadi kalau misalkan kita tanya, sampean anak keberapa? Oh, anak nomor 12. Wah, ini berarti ya, berarti insya Allah subur. Karena anak itu nggak jauh dari orang tua. Ya, pepatah Indonesia bilang apa? Buah tak jauh dari pohonnya. Ya. Jadi ada dua kriteria tersebut, penyayang sama subur, calon banyak anak. Terus kata Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umama, karena saya itu berlomba-lomba memperbanyak apa? Ya, memperbanyak umat. Jadi Nabi itu senang nanti kalau umatnya apa? Semakin banyak, semakin ya bangga di hadapan dia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi ingin beliau itu punya umat yang semakin banyak, ya, semakin banyak. Oleh karenanya, ya, ini perlu dipahami, salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Makanya ibu-ibu diprogramkan banyak anak, ya, minimal 11 lah ya. Biar punya timnas. Taib. Ya. Taib, itu 3 apa? Tujuan dari sebuah pernikahan atau sebuah rumah tangga. Intinya, pernikahan itu adalah ibadah. Ini yang harus kita pahami. Tujuan utama dari pernikahan itu ibadah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, ibadah paling lama itu ibadah nikah. Orang sholat, kalau sudah salam berarti sudah selesai. Orang puasa kalau sudah berbuka berarti sudah selesai puasanya. Ya. Tapi kalau nikah, sejak qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, ya, seterusnya dan seterusnya, itu sudah berhari-hari, bertahun-tahun, ya, sampai dia mempertahankan pernikahannya, itu semuanya adalah apa? Ibadah.
Suaminya kerja mencari nafkah, itu ibadah. Suaminya mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, itu juga ibadah. Ya, ibu-ibu istrinya ya di rumah dia masak, dia macak. Ya, ini kalau ibu-ibu tugasnya 3M: masak, macak, mana. Itu juga ibadah juga, pahala juga. Dia masak itu ibadah, ya, dia macak itu ibadah, asalkan macaknya untuk suaminya, itu ibadah juga. Piring, nyapu, itu ibadah. Ya, dia berbakti kepada suaminya, ya, nyeboin anaknya, itu juga ibadah. Jadi Masya Allah, kalau itu kita lakukan atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ibadahnya ibu-ibu dalam rumah tangga itu banyak sekali. Ya, nah ini yang harus kita sadari, sehingga dalam rumah tangga ini bukan hanya semacam rutinitas saja. Kita tanamkan pada diri kita bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin ingatkan terlebih dahulu tentang kunci-kunci rumah tangga bahagia, ya. Ya, secara singkat saja, supaya rumah tangga kita bahagia, setidaknya kita harus memperhatikan ya beberapa kunci sebagai berikut. 1, niat yang baik. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Niatkan kita nikah, kita berumah tangga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Yang kedua, ilmu agama. Kunci rumah tangga bahagia adalah ilmu agama. Kalau kita pengen jadi suami yang soleh, kalau kita pengen jadi istri yang solehah, ya, kalau kita pengen jadi orang tua yang soleh, harus punya ilmu agama. Karena ilmu ini yang membimbing kita menjadi baik, soleh. Soleh itu apa sih? Baik. Baik secara agama, ya, hubungan kita dengan Allah, baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu namanya soleh. Itu namanya solehah. Ya, kan banyak orang Indonesia namanya soleh, soleha, Siti Soleha, Nur Soleha. Ya, soleha itu apa? Gak ngerti. Ya. Jadi ini perlu dipahami. Soleh, soleha artinya orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Nah, kita nggak mungkin jadi baik kalau kita nggak punya ilmu agama. Disinilah pentingnya kita terus belajar ilmu agama supaya kita menjadi lebih baik. Kunci yang ketiga adalah kerjasama. Suami istri harus kerjasama. Karena rumah tangga itu bukan cuma suami, bukan cuma istri, ya, tapi komponen, ya, persatuan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Jadi harus ada kerjasama, ta'awun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kunci rumah tangga bahagia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama
keluarga saya, kata Nabi. Jadi ya, perlakukan istri kita, perlakukan anak-anak kita, perlakukan suami kita dengan baik. Ya. Karena tolok ukur akhlak itu dinilai dari akhlak dia kepada keluarga. Kalau kita ingin menilai orang, dia akhlaknya baik atau tidak, lihat akhlak dia kepada keluarganya. Kan banyak itu orang itu kalau sama orang lain baik, lembut, loman. Tapi kalau sama ya bojonya sendiri, ya pelit, kasar, ya bahkan kucing di rumahnya aja kabur dari dia, ya kadang ada sebagian seperti itu. Sehingga kalau dia nggak ada di rumah, alhamdulillah, ya bojoku kok ono Allah, ya. Atau dia punya anak, anaknya alhamdulillah lagi nggak ada, ya. Kalau datang innalillah. Ya ini. Baik, jadi harus ada ta'awun, akhlak yang baik. Kemudian yang ke 5 atau 6? 5, ya. Yang kelima, sabar. Ya, sabar. Hidup berumah tangga itu tidak mesti terus mulus dengan kesenangan. Pasti ada ujian, onak dan duri yang menghadang. Oleh karenanya kita harus menghadapinya dengan apa? Kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'min masalul zar, la tazalur riyahu tufi'u wa la yazalul bala yusibul mu'min." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman. Ya, ibu-ibu kan suka tanaman tuh ya. Yang namanya tanaman itu pasti ya terkena angin ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Ya, itu ujiannya tanaman. Begitu juga seorang mukmin. Dia pasti akan ditimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin dia bisa menghadapi ujian tersebut dengan bahagia dengan 2 kunci. Apa kuncinya? Syukur dan sabar. Syukur kalau diuji dengan kenikmatan, sabar kalau diuji dengan musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Hidup ini kan berputar antara 2 itu. Kadang kita tersenyum, bahagia, ketawa, tapi kadang kita juga menangis, sedih. Ya, yaumun lana wa yaumun alaina, yaumun nusa wa yaumun nusar. Ya, kadang ada satu hari kita tertawa dan ada satu hari kita menangis, kata seorang penyair. Hidup itu seperti itu, silih berganti, berputar. Maka kita harus menghadapinya dengan kuat. Jangan ada frustasi, jangan ada galau, stres, apalagi pengen bunuh diri. Ya, harus kuat, harus sabar, harus tegar. Dan yang terakhir, kunci rumah tangga bahagia adalah doa. Jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci kebahagiaan. Ya, kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seorang ulama pernah mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar sajadah kita, bangun tengah malam, tumpahkan tangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala
akan mengijabahi doa-doa kita. Ya, kita akan merasa lebih tenang, kita akan merasa lebih kuat ya jika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Husain bin Mihsan, bahwa dia pernah memiliki seorang bibi yang datang kepada Nabi SAW karena suatu urusan. Setelah selesai urusannya, maka Nabi SAW mengatakan kepada bibinya beliau ini, "Adzatu zawjin anti?" Apakah kamu punya suami? Sudah bersuamikah kamu? Bibinya menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah, aku sudah bersuami." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Bibinya menjawab, "Ma'aluhu." Aku tidak pernah meremehkan dia wahai Rasulullah. Artinya, apa yang bisa aku lakukan untuk membahagiakannya akan aku lakukan, kecuali hal-hal yang memang aku tidak mampu melakukannya. Lalu Nabi mengatakan padanya, "Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah ya suamimu, karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Ini pesan kepada ibunya Husain bin Mihsan, bibinya Husain bin Mihsan. Tapi ini bukan pesan hanya kepada individu dia saja. Ini pesan diberikan kepada semua wanita muslimah yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang suami, agar mereka memperhatikan hak-hak suami mereka. Kenapa? Karena suami mereka adalah surga atau neraka bagi mereka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Kalau dia berbuat baik kepada suaminya, maka insya Allah dia akan meraih surga. Kalau dia suka menyakiti, mendolimi suaminya, maka dia akan masuk neraka. Jadi tergantung bagaimana ya dia memperlakukan suaminya. Ya, oleh karenanya yang harus dipahami oleh seorang wanita, ya, camkan baik-baik bahwa wanita itu kalau dia belum nikah, hak yang paling terbesar adalah hak orang tuanya, bapak ibunya. Tapi ketika dia sudah menikah, hak yang paling besar baginya adalah suaminya. Jadi lihat bagaimana hak suami bisa menggeser posisi orang tua, menunjukkan kepada kita betapa besarnya haknya seorang suami. Ya, hak seorang suami dalam agama Islam sangat besar, ibu-ibu. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh nyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sayangnya nggak boleh. Andaikan boleh, saya akan perintahkan untuk sujud kepada suami. Karena dalam agama Islam, sujud, baik sujud ibadah maupun sujud penghormatan, ya, hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, "Haqquz zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhasun
falahisatha ma addat haqqah. Ini hadis yang sangat agung sekali ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang suami terhadap istrinya, andaikan suami itu punya borok. Tahu borok ya Bu ya? Ya, luka yang kadang punya nanah, darah itu kan ya. Kemudian dihisap oleh istrinya. Kata Nabi, istrinya belum menunaikan haknya suaminya. Ini cuma seandainya ya. Andaikan suami punya borok sing ono darahe, ono nanahe, kemudian diisep oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami. Saking apa? Besarnya haknya suami. Tapi ini cuma perumpamaan saja, gak mesti diisep ya. Jangan sampai nanti ya ada seorang suami ya nyuruh istrinya, oh sampean isepen nih ya, gelem tak? Saya kira kalau disuruh nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau. Andaikan ada yang mau, itu belum memenuhi haknya suami ya. Kan maksudnya secara fitrah orang mungkin jijik gitu kan, tapi andaikan ada yang mau, itu belum memenuhi haknya suami. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi tentang besarnya haknya seorang ya suami. Demikian juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Tidaklah seorang wanita ya merasakan lezatnya iman sampai dia menunaikan haknya suaminya. Nah ini jawaban kepada kadang sebagian seorang wanita itu ngeluh, curhat. Ustaz, saya sudah nikah bertahun-tahun, kok nggak merasakan apa ya kebahagiaan, ketenangan, kelezatan. Ya coba dievaluasi. Ya, coba diperiksa lagi, introspeksi diri. Bagaimana dia memperlakukan siapa? Suaminya. Jangan-jangan dia tidak merasakan manisnya iman karena dia belum berbakti kepada suaminya. Ya, oleh karenanya para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil-dalil tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita menyadari betapa besarnya haknya seorang suami. Oleh karenanya kita harus berupaya memenuhi hak-hak suami agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pahala, dan lebih daripada itu semuanya agar kita bisa meraih surganya. Karena Nabi bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ya, bentar lagi udah Ramadan ya. Ya mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan apabila dia taat kepada suaminya, menjaga farjinya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan sebagai seorang istri ya, bahwa ketaatan dia kepada suaminya ya salah satu faktor yang menyebabkan dia bisa meraih surga. Nah, apa saja kewajiban seorang istri kepada suami, atau apa saja hak-hak suami yang perlu dipenuhi oleh seorang istri supaya dia meraih surga? Satu, hendaknya seorang istri mentaati suaminya dalam hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita pengen menjadi istri yang salehah, istri yang diberkahi oleh Allah, istri yang dirindukan surga, hendaknya bagi kita untuk berusaha taat kepada suami. Selama perintah suami tersebut bukanlah perintah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatannya. Ya. Jadi perintah suami itu catatannya adalah selama tidak maksiat kepada Allah. Oleh karenanya perintah suami bisa kita petakan jadi 3. 1, kalau perintah suami sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, wajib ditaati atau tidak? Wajib. Contoh, kalau suami nyuruh sholat, ya, suruh sholat 5 waktu, wajib ditaati? Wajib. Itu suami nggak nyuruh aja wajib, apalagi kalau suami nyuruh. Suami nyuruh pakai jilbab, wajib bu? Wajib. Gak nyuruh aja udah wajib kok, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau suaminya nyuruh. Baik. Yang kedua, kalau perintah suami bertentangan dengan agama, maksiat kepada Allah SWT. Contoh, misalkan suami nyuruh istrinya copot jilbab. Wis gak usah jilbaban lah. Ngarai diomongi orang jadi radikal, teroris, misalkan. Ya. Ditaati apa? Enggak boleh ditaati. Ya. Suami nyuruh istrinya pakai rambut palsu, hidung palsu, idep palsu, alis palsu, ya, akeh sing palsu iki. Nah, ditaatin apa tidak? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu dilarang. Dalam syariat dilarang. La'anallahul wasilat wal mustausilat. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya, yaitu pakai rambut palsu. Itu enggak boleh. Ya. Wal wasimat wal mustausimat. Wanita-wanita yang pakai tato juga enggak boleh, dilaknat oleh Allah SWT. Ini enggak boleh. Suami nyuruh, misalkan istrinya lagi haid, ya, nyuruh untuk berhubungan badan, boleh apa tidak? Nggak boleh. Kalau sampai hubungan badan maka tidak boleh. Tapi kalau tidak sampai itu maka tidak mengapa, ya, karena berhubungan badan saat haid dilarang dalam syariat. Ini nggak boleh ditaati, ya. Karena Nabi bersabda, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil mahluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa? Karena hak Allah lebih harus kita dahulukan daripada hak makhluk, siapapun itu. Bos kita, ya, orang tua kita, suami kita, kalau sudah bertentangan dengan Allah dan Rasul, yang lebih kita dahulukan adalah Allah dan Rasul. Yang ketiga, kalau perintah suami gak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga bukan maksiat. Maksiat enggak, tapi diperintahkan juga enggak. Nah, ini wajib apa tidak? Contoh mudahnya gini, Bu. Suami kita nyuruh kita bikinin kopi. Nah, itu ada perintahnya enggak? Enggak ada. Tapi maksiat apa tidak itu? Enggak maksiat kan? Baik, wajib ditaati, Bu? Wajib. Hah? Wajib ya? Wajib. Masya Allah, sepakat ya. Ya. Sepakat, wajib. Nah, beneran ini, Bu. Ya.
Tahu. Ojo nanti suamine dibilang, "Wis Mas, wis gawe dhewe ta." Ya. Iku lho ana gelase sono, gulane ana, kopine ana. Wis gedhe wong gawe dhewe lah iso ya. Ya. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau suami memerintahkan dan itu bukan maksiat, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaatinya. Dan kita niatkan semua itu untuk ibadah, pahala. Ya, jadi suami pegel misalkan jaluk pijeti, ya, niatkan itu ibadah, taati. Ya, ojo gerundel, ya, mas, emang aku babumu apa? Ya, nah, tapi itu bagi seorang istri ya. Tapi kalau bagi suami, ya ojo nemen-nemen, titik-titik ngongkon terus ini, ya salah juga. Ya, jadi ini kan kita bahasnya lebih kepada istri ya, bagaimana menjadikan ketaatan kita kepada seorang suami itu sebagai ladang pahala bagi kita semuanya, ya, sebagai ladang pahala bagi kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu, ketika ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Wahai Rasulullah, istri yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? Kriterianya. Ya, perhatikan kata Nabi ketika ditanya istri yang baik itu bagaimana wahai Rasul? Katanya, allati tuti'uhu idza amar. Yang taat sama suami ketika suami memerintah. Ya. Ya. Dia melaksanakan perintah suaminya selama itu bukan maksiat dengan penuh kelapangan hati, dengan semangat. Ya, dengan ketulusan, bukan dengan berat hati, males-malesan. Ya. Pemeneng sak sik ae. Sik Mas, sik delok drakor iki lho. Nah, ya, seru iki lho. Ganggu ae sampeyan iki. Gak ngerti wong lagi asik iki. Ya. Nah. Yang kedua, watasurruhu idza nadhar. Yang menyenangkan suami apabila suami melihatnya. Artinya apa? Dia berdandan untuk suaminya. Jadi dandannya untuk siapa, Bu? Untuk suami. Ojo kualik. Sekarang ini banyak yang kebalik. Ya, banyak yang kebalik. Secara umum ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini enggak lah ya. Ya. Banyak orang kebalik. Itu kalau lagi ada kondangan gitu ya. Masya Allah. Wedake, bengese, celake, anting-antinge metu kabeh. Ya, koyo riyo yes. Tapi kalau sama suaminya, kadang saya ambu kejut ya. Ya, saya ambu terasi. Nah, ini berarti apa kebalik? Mestinya kita itu berdandan, berhias untuk suami. Kalau di rumah baru berdandan. Adapun kalau keluar ya biasa aja. Ya, enggak usah menampakkan perhiasan dan kecantikan kita kepada orang lain. Karena kalau kepada orang lain nanti sing kepengen malah orang lain tambah repot. Ya kan? Yang tergoda malah laki-laki orang lain tambah repot, tambah menjadi murka, fitnah bagi yang lainnya. Baik. Yang kedua, selanjutnya yang kedua, agar kita ya tadi kan nomor satu apa? Taat sama suami, ya kan? Kewajiban-kewajiban suami itu loh. Baik, yang kedua, di antara kewajiban istri kepada suami adalah ya, bersyukur, berterima kasih kepada suami atas segala apa? Jasanya, jeripayahnya,
tidak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Nah, ini penting nih, perlu diperhatikan nih oleh para wanita, para istri ummahat ya. Hendaknya kita terima kasih kepada suami, ya, bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan suami kepada kita, ya. Berapapun yang diberikan oleh suami kepada kita berupa gaji, uang, ya, jerih payahnya dia harus kita apresiasi, ya. Jangan sampai kita termasuk wanita-wanita yang kufur nikmat, ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, la yandurullah ilal mar'ati la taskuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia, ya, sangat butuh kepada suaminya. Istri itu kan bagaimanapun tetap butuh kepada suami. Wanita tetaplah wanita yang butuh kepada, ya, perhatian seorang pria. Ya, butuh. Maka jangan sampai dia sombong, kufur nikmat terhadap suaminya. Ya, ini perlu diperhatikan karena ini yang paling banyak menyebabkan wanita, ya, disiksa di neraka. Nabi SAW pernah bersabda ketika ngasih khutbah pada saat Idul Fitri, ya, Nabi SAW mengatakan, uritun nar, aku diperlihatkan oleh Allah neraka. Faida aksaru ahliha minan nisa, ternyata paling banyak penghuninya itu adalah dari wanita. Terus ada seorang wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah, kok wanita yang paling banyak masuk neraka? Kata Nabi SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa tuksirna syaka. Karena kalian banyak, ya, kufur terhadap kebaikan suami dan banyak mengeluh, ya, gerutu, ngeluh. Lihat ibu-ibu kalau lagi di warung belanja gitu, ngerumpinnya apa? Ngeluh, yes. Ya. Ya Allah, ya. HP larang, ya. Tapi, ya, dari suami gak tambah-tambah pancet tai samono, padahal saiki minyak goreng loh larang. Ya. Angel. Ya. Nah. Jadi, terus bagaimana? Harusnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, qanaah, ya, mensyukuri kebaikan-kebaikan suami kita. Berapapun yang dia berikan, ya, kita hargai, kita apresiasi. Tinggal kita manajemen dengan baik. Kalau misalkan suami ada kekurangan, kita bantu. Minimal kita bantu dengan doa-doa kita, ya. Masya Allah, suami itu senang kalau dia sudah berusaha diapresiasi sama istrinya. Ya, nggak apa-apa mas. Ya, hari ini misalkan dapat sekian, insya Allah besok, ya, Allah akan ngasih rezeki yang lebih banyak lagi. Ya, ya, namanya juga sudah diatur rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Ya, nah gitu. Ojo sampai, nah ini. Gara-gara kita yang kurang bersyukur, akhirnya suami nekat melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gak korupsi toh. Banyak suami itu nekat melakukan hal-hal yang haram gara-gara tekanan istri. Pokoknya gak ngerti mas yo, ya. Yang penting sampean mulih kudu gowo duwe. Nah, ini sing repot iki. Ya, yang di sana lagi misalkan sepi. Ya, usaha lagi sepi sekarang. Ya, mau pulang malah diseneni. Akhirnya apa? Maling. Akhirnya, ya, mungkin ngerampok, nekat.
Ya, korupsi, nipu dan sebagainya. Nah, berarti sing dosa sapa? Ya, ini kalau kita yang menyebabkan dia melakukan hal itu, berarti kita juga ikut dosa. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya tidak ada cara yang terbaik ya untuk mengatasi kehidupan ini yang kadang-kadang diuji oleh Allah SWT kecuali dengan senantiasa qanaah, syukur. Kalau kita qanaah, insya Allah hidup ini tenang. Dan kita akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Warda bima qasamallahu lak takun ahlan nas. Jadilah kamu orang yang paling ridho, yang ridho dengan keputusan Allah. Niscaya kamu jadi orang paling kaya. Ya, tapi kalau kita itu tamak, serakah, berapapun gaji kita nggak akan cukup. Ya, kurang terus. Makanya lihat pejabat-pejabat itu walaupun gajinya udah besar, tapi tetap korupsi. Kenapa? Karena tamak, rakus. Ya, kurang terus. Baik. Selanjutnya, yang ketiga di antara hak seorang suami ya atau kewajiban seorang istri adalah berusaha ya tidak membuat marah suaminya. Dan kalau dia membuat marah, dia segera minta maaf kepada suaminya. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, nisa'ukum min ahlil jannah. Wanita-wanita kalian dari penduduk surga. Ya, kita semuanya ingin menjadi wanita-wanita yang dirindu oleh surga. Ya, wanita-wanita penduduk surga itu sifatnya al-wadud. Nah ini Bu, kalau kita ingin menjadi wanita yang masuk surga, perhatikan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi ini. Wanita-wanita penduduk surga, satu al-wadud, satu penyayang, pengasih, ramah, gak ngamuan, gak galak, ya. Al-walud, yang subur tadi ya, subur, banyak anaknya, ya. Banyak anak. Kemudian al-a'ud ala zaujiha. Nah ini yang menjadi tidak. Al-a'ud itu sering minta maaf kepada suaminya. Artinya ketika dia menyakiti suaminya, mungkin kadang-kadang, maaf nih, kadang-kadang ibu-ibu ngomong ke suaminya, omongannya apa? Nyelekit, ya, mungkin melukai perasaan suami. Akhirnya suaminya apa? Ngamuk. Ya, segeralah untuk minta maaf. Ya, segeralah minta maaf. Dalam riwayat yang lain, idza ghadiba zawjuha, disebutkan oleh Nabi ketika suaminya marah sama dia, ja'at, istrinya datang, hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Ya, summa taqul, kemudian istrinya mengatakan, wallahi la adzuqu hamdan hatta tarda. Ya, demi Allah, aku tidak akan merasakan bahagia sampai kamu apa? Memaafkan aku. Artinya sang istri ketika dia menyakiti, mungkin dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya sehingga menyakiti sang istri, sang suaminya, segera dia minta bahwa maaf. Ya, minta maaf kepada suaminya. Nah, jangan kemudian pakai kaidah istri pasti, wanita pasti benar. Nah, ini repot ini. Ya. Akhirnya suami ini terus ngalah. Enggak. Kita kalau salah, segera minta maaf. Ya, segera. Ojo nunggu Idul Fitri. Ya, kesuwen. Ya. Nah, iya kalau hidup kita sampai Idul Fitri. Nah, kalau enggak, ya selak mati duluan.
ya repot. Termasuk, mohon maaf ya, ini perlu disampaikan juga, kadang-kadang ini juga yang bikin jengkel seorang suami ya, dan kita perlu minta maaf, yaitu dengan perbuatan kita yang mungkin membuat jengkel dia. Yaitu apa? Tatkala seorang suami ya, maaf ya, suami misalkan minta berhubungan badan dengan istri, kemudian istri nolak, males, gak mood misalkan. Nah, ini juga apa? Perlu diperhatikan bahwa ini adalah terkadang bikin jengkel suami. Makanya ini bukan masalah sepele ya. Ini sebenarnya bukan masalah sepele. Ini kalau bukan masalah yang penting, mungkin nggak kita sampaikan ya, agak tabu juga. Tapi ini penting. Saking pentingnya Rasulullah SAW pernah sampai mengatakan ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza da'a ar-rajulu ahlahu ilal firash fa'abat an taji'a la'anathal malaika hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, kemudian dia menolaknya tanpa alasan yang syar'i ya, tanpa alasan yang syar'i, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Sampai pagi. Nah, ini kan malah kemudian suaminya jengkel, sudah bikin jengkel suami, kemudian dia malah mendapatkan apa? Laknat dari malaikat. Ya, dosa. Dan yang lebih parah lagi, kalau sampai membuat suami, malah melakukan sesuatu yang haram. Gara-gara istrinya nggak mau, akhirnya apa? Cari pelampiasan ke yang lain yang mungkin diharamkan oleh Allah SWT. Berarti istri juga nanggung dosa. Nah, ini tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk ya melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong dibantu siapa? Suaminya, jangan sampai dia terjerumus dalam hal-hal yang haram karena kita yang nggak mau ya melayani dia. Ya, sehingga nanti malah terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi zaman sekarang rumput tetangga lebih hijau katanya. Ya, suami kerja di luar sana, ya, teman-teman kerjanya ya banyak yang pakaiannya apa? Ya, seksi, banyak yang ya bening-bening lah. Lah kalau kemudian pulang kemudian tidak mendapatkan juga dari istrinya, nah bisa-bisa nanti malah terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk diperhatikan juga oleh para istri. Taib, di antara hak ya suami atau kewajiban istri kepada suami juga adalah hendaknya bagi seorang ya istri untuk menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suami dan juga kehormatan istri ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dan wanita-wanita yang solihah. Ini solihah tadi apa ya? Wanita yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Itu wanita yang solihah. Makanya perhatikan dalam ayat ini, fas-solihatu, wanita-wanita yang solihah. Qanitat. Qanitat itu wanita yang ahli ibadah. Artinya dia rajin sholat, dia rajin puasa. Ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, dia menjaga
ya, harga dirinya, harga diri suaminya tatkala ditinggal oleh suami. Tatkala ditinggal oleh suaminya. Nah, ini penting juga. Ini berarti hubungan dengan sesama manusia, terutama kepada hubungan antara seorang istri dengan suami. Jangan sampai ya suaminya kerja, kemudian istrinya malah mengkhianati ya sang suami. Apalagi zaman sekarang gampang banget orang itu berhubungan ya. Pakai apa sekarang? WA ya. Sekarang gampang banget lah ya, ada HP ini. HP ini Masya Allah ya. Ya ada manfaatnya tapi juga banyak madharatnya. Sekarang banyak Bu, rumah tangga hancur gara-gara HP. Banyak yang cerai gara-gara HP. Ya, Facebookan, ketemu sama teman lama, akhirnya CL BK, cinta lama belum kelar ya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya cinta lama bubarkan keluarga. Nah, dan itu banyak terjadi. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suami kita nggak ada, walaupun anak-anak kita nggak ada, ya, walaupun kita dipermudah sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat dan dosa, bukan berarti Allah mengizinkan kita untuk berbuat dosa, tapi Allah sedang menguji keimanan kita. Nah, ini hati-hati. Ya, sekarang bukan hanya anak muda aja yang pacaran. Tuwek-tuwek wis anake akeh. Ya, sik pacaran wean, ya guyu-guyu dhewe, ya, cekikian dhewe. Nah, ini banyak. Ya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ya, makanya ada yang gelari HP ini setan gepeng nih ya. Ya, karena banyak setannya. Nah. Yang terakhir di antara hak suami yang perlu kita perhatikan juga, dan tadi sudah kita sindir sebenarnya, yaitu hendaknya seorang istri untuk ya menjaga penampilannya di depan suaminya, baik dengan pakaiannya, ya dia jaga kebersihannya, berdandan, atau dengan senyumannya, pokoknya menyenangkan suaminya tatkala suami apa? Melihatnya. Wa tasurruhu idza nadhar. Kan tadi ketika Nabi ditanya, istri yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? 1, taat kepada suami. 2, menyenangkan. Menyenangkan itu bagaimana? Kata para ulama, 1, dia sambut suaminya dengan senyuman. Jadi kalau datang pegel itu disambut dengan senyuman, insya Allah tetap pegel. Tapi lumayan lah pegelnya. Daripada kalau udah pegel malah disambut sama istrinya dengan ngamuk. Tekon dia itu mas suwine mampir nanti ya gitu. Ya. Nah, itu tambah apa? Tambah sumpek, tambah pegelnya tambah nemen ya. Tapi kalau disambut dengan senyuman, ya, apalagi ditawari, ya, jalo apa mas, digawe nopo mas, kopi tak teh, ya, masya Allah, ya, masya Allah, luar biasa itu, kerasan itu suaminya. Sekarang banyak suami itu nggak kerasan di rumah, kerasannya nak ngone warung malah. Ini tanda-tanda rumah tangga yang nggak bahagia. Tanda rumah tangga bahagia itu salah satunya kalau suaminya kerasan di rumah, Bu. Ya. Kalau suami kerasan di rumah, insya Allah itu tanda rumah tangga bahagia. Tapi kalau suaminya nggak kerasan, malah kerasan nak warung, wah ini tanda tanya ini. Ya. Karena kalau di warung kan apa? Ditanyain terus, jaluk apa, kopi apa, teh. Ya. Tapi bayar. Baik. Yang kedua,
dia menjaga kebersihannya, kebersihan badannya, ya rajin mandi, sampai sak minggu gak mandi, ya kayak nggak jijik akhirnya ini. Yang ketiga, dia jaga penampilan apa? Bajunya, penampilan bajunya. Ya, kalau jadi bedakan istri yang solehah itu kalau di luar biasa-biasa aja. Tapi kalau di dalam maka dia apa? Baru kemudian dia berdandan dengan cantik karena kepada suaminya. Bahkan sebagai faedah penting ya, tidak ada aurat antara suami dengan istri. Kalau suami sama istri itu nggak ada aurat. Ya, makanya Rasulullah pernah mandi bareng sama istrinya, karena nggak ada aurat antara suami dengan istri. Berbeda dengan yang lain, walaupun itu kepada mahram kita, itu ada batasannya. Kepada bapak itu ada batasannya, yaitu dengan pakaian yang biasa terlihat, maksudnya di dalam rumah, ya pakai dasteran gitu. Jadi itu yang diperbolehkan. Lebih dari itu nggak boleh. Lebih daripada itu, yang biasa-biasa nampak saja. Pada misalkan kakak kita, walaupun mahram, ada batasannya. Makanya nggak boleh, mohon maaf, ini sering perlu saya ingatkan. Kadang ada seorang ummahat atau ibu-ibu, ya kadang, maaf, nyusui di depan mahramnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena area itu bukan yang biasa terlihat. Jadi itu ada batasannya. Kadang kan orang nyusui kan bapaknya sendiri atau adiknya sendiri, kakaknya sendiri, itu nggak boleh. Walaupun itu mahramnya, karena batasannya hanya sekedar yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu mana? Kepala, rambut, ya. Kalau kaki, pergelangan tangan, itu saja. Ya, kalau punggung, paha, perut, apalagi area dada, itu tidak termasuk yang boleh untuk diperlihatkan walaupun kepada mahramnya. Tapi kalau kepada suami, monggo, silakan. Ya, kalau suami itu malah tidak ada batasannya. Ya, itu perlu diingatkan ya. Karena kadang-kadang sebagian itu meremehkan. Oh, bapak sendiri kok, mahram. Ya walaupun mahram tapi nggak boleh. Ada batasannya. Ya, ada batasannya. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.